Jadish menemukan vas misterius yang mengambang di laut. Kata USA yang tercetak di atasnya terlihat sangat familiar, sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Jadish melihat sekeliling dan meletakkan vas di sudut tersembunyi. Ketika tidak ada yang memperhatikannya, dia sebarkan baju itu di tanah. Dia ingin menuangkan isi vas ke bajunya dan melihat apa isinya. Jadish membuka tutupannya dan menuangkannya dengan hati-hati. Ya Tuhan, ini jeli dari 82 tahun yang lalu. Bocah itu mengambilnya dan melihatnya dengan cermat. Oh, itu cukup berat. Ada sesuatu yang hijau di dalam jeli. Jadish berpikir sejenak lalu dengan hati-hati mengemasi barang ini. Ternyata dia mau jual ke dokter hewan yang tua. Dokter itu membayar si bocah itu 2 koin untuk membeli jeli misterius ini. Dokter itu mulai meneliti dengan hati-hati. Coba tekan dengan tangan, lembut, juga elastis. Dokter sangat penasaran. Ini lebih baik dikukus atau direbus, apa benda hijau di dalamnya. Keesokan harinya, jeli tiba-tiba bergerak. Lalu bagian tengahnya tiba-tiba retak. Cakar kecil perlahan muncul. Kemudian coba kupas kulit luarnya yang lembut. Kaki kecil tidak santai. Pecahkan jeli untuk melihat sinar matahari, begitu saja, Godzilla kecil lahir. Tepat saat ini, Mary memasuki ruangan, tidak memperhatikan monster di belakangnya. Godzilla kecil berdiri diam-diam menggosok matanya tanpa mengetahui bahaya yang mengintai dia. Jeritannya membuat Mary takut dan segera memanggil kakeknya. Ya Tuhan, dari mana monster ini? Mungkinkah ini benda hijau di dalam jeli? Monster kecil itu menggoyangkan ekornya dan berjalan bola-balik. Kakek membesarkan matanya dan mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Godzilla takut dan terus mundur. Kakek itu mengambil kesempatan untuk segera menangkapnya dan memasukkannya ke dalam sangkar besi. Godzilla terlihat kesal, baru saja lahir telah dikurung, ada apa dengan semua orang? Godzilla dengan sombong menunjukkan ketidaksetujuan. Dari mana monster ini berasal? 2 hari yang lalu, beberapa nelayan pergi ke laut untuk menangkap ikan. Tiba-tiba sebuah pesawat ruang angkasa turun dari langit dan jatuh ke laut. Anehnya, pesawat luar angkasa itu hanya setengah tenggelam, mungkinkah permukaan lautnya sangat rendah? 3 orang mendayung perahu mendekat untuk memeriksanya. Masuk melalui lubang. Di dalam panas banget, mereka menemukan seorang pilot. Mereka mengetahui bahwa dia masih hidup, jadi segera selamatkan dia. Dan orang lain tidak seberuntung itu, napasnya lemah. Pria itu akhirnya menyelamatkannya. Pada saat ini, pesawat ruang angkasa perlahan tenggelam ke dasar laut. Di samping, dokter itu coba melihat apakah monster itu hidup atau mati. Akibatnya, sesuatu yang menakutkan terjadi. Dokter terkejut menemukan bahwa monster kecil itu tumbuh dengan sangat cepat. Baru bangun dari tidur siang, tingginya sudah lebih dari 1 meter dan beratnya sekitar 20 kg. Dokter itu khawatir Godzilla akan terus tumbuh sehingga dia berencana untuk membawanya ke kebun binatang. Ketika mereka berdua membungkus kain di sekitar monster ini, sesuatu yang menakutkan terjadi. Monster itu memegang tangan Mary, untungnya kakek bisa melepaskannya tepat waktu. Selanjutnya monster itu merobek kainnya. Hancurkan sangkar besi dan lompat keluar. Dokter dan cucunya takut jadi tidak bisa berbicara. Monster bola-balik tidak menyakiti mereka sama sekali. Lalu dengan berani pergi. Sebelum mengucapkan selamat tinggal, monster masih tidak lupa mengaum 2 kali. Pilot diselamatkan dengan sangat cepat dan sadar kembali. Tetapi orang yang lain terinfeksi penyakit yang mengerikan, tampaknya tidak akan sembuh lagi. Pada saat sekarat, dia memberitahu temannya bahwa harus menemukan jeli dan meninggalkan buku catatannya. Polisi menemukan. Ternyata anak laki-laki Jadish yang mengambil vas yang hanyut di laut dan menjual jeli di dalamnya ke dokter hewan. Adik polisi mulai mencari. Tapi mereka terlambat. Monster di dalam jeli telah melarikan diri. Monster yang baru saja melarikan diri pergi ke peternakan domba. Dengan raungan keras, domba-domba itu lari karena ketakutan. Seekor domba masih berdiri di sana mengiong. Monster itu berpikir lama, lalu akhirnya memutar ke arah anjing yang menggonggong. Tampaknya monster ini juga berpendidikan, tahu alasannya, tidak boleh menggertak yang lemah. Monster itu menuju ke kandang kuda. Ketika kuda melihat ini, mereka takut jadi menarik tali dan melarikan diri. Tumpukan pakan ternak menarik perhatian monster ini. Melihat sekeliling, tidak ada siapa, semua orang takut jadi sudah melarikan diri. Setelah makan yang cukup, monster itu dengan cepat merobek karung. Melambaikan ekornya dan kemudian mengambil sendok makanan yang besar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ketika sedang makan dengan baik, seekor anjing menemukannya. Anjing itu menggeram dengan keras dan bergegas untuk melawan monster itu.
Pemilik peternakan mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dan mengambil pistol dan memasuki gudang. Anjing malang itu dipukuli begitu parah sehingga dia tidak bisa bergerak. Pemilik peternakan hendak melepaskan tembakan tapi tiba-tiba polisi menghentikannya. Mereka mendorong sangkar kayu untuk menangkap monster ini hidup-hidup. Polisi yang memegang tongkat menakuti monster itu. "Turun sini, cepat turun sini." Monster yang cukup mematuhi jadi segera melompat turun. Bermain permainan pedang dengan pria ini. Pria itu terus menggoda monster itu, memikatnya lebih dekat ke kandang. Semua orang hendak mendorongnya ke dalam kandang, monster itu segera melemparkan lengannya. Pria itu terus menusuknya. Kali ini monster itu marah, langsung membuang tongkatnya. "Aku tidak bermain denganmu lagi." Pemilik peternakan dengan tidak sabar jadi sudah menusuknya langsung dari belakang. Monster itu jeritkan, berbalik dan menerkam pemilik peternakan. Monster itu ditusuk di punggung, memang menyakitkan. Monster memang marah, berbalik dan menerkam pemilik peternakan. Kali ini monster itu sungguh gila, langsung membuang tongkatnya. Tapi kulitnya sangat keras seperti besi, dipukul tidak apa-apa. Tidak ada yang bisa menghentikan kebrutalannya. Polisi mulai menembaknya dengan senjata. Tapi monster terlalu tangguh, tidak takut senjata. Monster perlahan berjalan ke arah mereka, orang-orang takut berlari keluar dan menutup pintu. Lalu monster berusaha untuk mendorong pintu. Tidak bisa mendorong pintu, monster tidak bodoh. Langsung menghancurkan pintu lalu keluar. Monster yang bersembunyi di gunung, ingin mengambil gunung dari raja. Polisi meningkatkan daya tembak mereka kali ini. Memakai penyembur api dan semprotkan pada monster. Kali ini monster yang sangat ketakutan segera bersembunyi di gunung. Polisi pintar membuang sekarung pakan ternak. Seperti yang diharapkan, monster yang terperangkap dalam jebakan karena monster mengambilnya dan memakannya. Tepat saat ini, jaring besi terbang turun dari pesawat langsung menangkap monster itu. Para ahli melihat itu dengan cepat menggemparkan. Setelah tersengat listrik, monster itu pingsan. Para ahli mengikatnya siap untuk melakukan penelitian. Tapi tidak mengharapkan itu. Karena kesalahan prosesnya, perangkat tidak dapat terus menggemparkan monster itu. Monster mulai berjuang. Ayo, monster telah terkena sedikit sengatan listrik, lalu menabrak dinding di luar. Pada saat ini, seekor gajah besar bergegas masuk. Dua petinju mulai bergulat. Babak pertama gajah tidak hargai musuh. Tidak menyangka, monster ini begitu kuat. Dengan cepat gajah ini didorong ke bawah oleh monster itu. Di babak kedua, gajah memusatkan energinya. Mendorong monster itu ke belakang sambil meremas tubuhnya dengan belalai. Tapi sayangnya masih dikalahkan oleh monster. Di babak ketiga, gajah telah belajar dari pengalaman. Bergegas untuk mengalahkan dan melepaskan pukulan 1000 pon untuk menjatuhkan monster itu. Di babak keempat, monster itu mengumpulkan kekuatan untuk memegang gajah dengan erat dan tidak melepaskannya. Lalu menggigit belalai panjang gajah. Perjuangan hebat menjatuhkan gajah. Kemudian gigit leher gajah untuk mengakhiri perang ini. Gajah dibantai secara brutal oleh monster itu. Monster mulai menjadi gila, terus-menerus menghancurkan segalanya. Orang-orang ketakutan dan lari berlari. Monster itu menyebabkan kekacauan dan kemudian melompat ke danau untuk bersembunyi. Tentara terus melempar granat ke bawah. Prajurit memanggil markas untuk meminta bantuan. Monster terakhir tidak tahan lagi. Segera bangkit dari air dan meraung ke arah para prajurit. Para prajurit ketakutan dan lari dengan panik. Kemudian monster menghancurkan jembatan dan berjalan. Kali ini monster memanjat tembok yang tinggi. Ia berpikir bahwa di atas manusia tidak akan bisa menyerang. Akibatnya, tentara membawa meriam. Monster itu menggigit giginya untuk bertahan, dan hampir jatuh. Monster berusaha memegang dinding dan berjuang. Tank itu melepaskan tembakan. Sebagian besar dinding meledak, monster itu akhirnya jatuh. Jatuh di tanah tidak bisa bangun lagi. Film berakhir di sini, jangan lupa follow aku ya.